Ambon Selatan, Mekarsari. Kita doakan semua senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir batin, dipermudah segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya. Juga para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, semoga juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah dan terus ditambah rizki yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, alhamdulillah. Sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'ah, makalah yang ke-9. An Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu an wa Syekhul Imam Malik kullu ma'siyatin nasyiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha lianna ma'siyata iblis kana asluha minal kibr wa zillata kana asluha minasyahwah. Makalah yang ke-9 dari Imam Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu wa huwa Syekhul Imam Malik. Jadi Sufyan ats-Tsauri ini termasuk gurunya Imam Malik. Siapa Imam Malik? Salah satu pendiri madhab, yaitu madhab Maliki. Kalau kita madhabnya apa ya? Syafi'i. Imam Syafi'i pun pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Imam Sufyan ats-Tsauri. Apa kata Imam Sufyan ats-Tsauri? Kullu ma'siyatin, setiap maksiat, nasyiatin an syahwatin, yang tumbuh, yang lahir sebab syahwat, dari syahwat, aistiyakin nafsi ila syai'in, yakni hasrat nafsu kepada sesuatu, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya hal itu diharapkan ampunannya. Ail maksiat, yakni maksiat, kulu maksiatin, setiap maksiat, nasya'at, yang lahir, yang tumbuh, an kibrin, dari sombong. Aida awal fadli, yakni mengklaim dirinya lebih baik, paling mulia. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya tidak diharapkan ampunannya. Lianna maksiata iblis kana asluha, karena maksiatnya iblis itu bersumber dari minal kibr, sombong. Wali anna zillata kana asla minasyahwah, dan kesalahan Sayyidina Adam, Mbah Adam, itu asalnya dari syahwat, yakni bisabab istiyaqila dzauqi thamrati syajarati syahwa al-manhi anha, sebab merasakan buah yang dilarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di makalah yang ke-9 ini Imam Sufyan ats-Tsauri menjelaskan bahwasanya maksiat, ya, maksiat ini lawannya daripada taat. Orang yang enggak taat berarti disebut maksiat. Kalau maksiatnya ini bersumber dari syahwat, kecenderungan hawa nafsu, hasrat,
ini masih bisa diharapkan ampunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau maksiatnya bersumber dari rasa sombong, bangga terhadap kedudukannya, bangga terhadap profesinya, bangga terhadap dirinya, la yurja gufranuha, itu sangat sulit untuk diharapkan ampunannya. Kenapa? Alasannya apa? Karena kalau bersumber dari rasa sombong, ini berawal dari iblis yang ketika itu disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis nggak mau, menolak. Kenapa? Karena merasa diri lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairum min, ya kan? Merasa diri lebih baik dari Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya ibadah ratusan ribu tahun, Nabi Adam baru diciptain kemarin. Lah ilok saya suruh sujud, kan begitu. Ya, merasa diri lebih mulia, lebih baik, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah yang bersumber dari iblis, rasa sombong ini sulit untuk diharapkan ampunannya. Kenapa? Kalau yang bersumber dari syahwat, hawa nafsu, itu terkadang bahkan sering kita menyadari kalau kita melakukan maksiat. Saya habis melakukan maksiat, saya telah melakukan dosa, saya telah menuruti hawa nafsu, sadar kebanyakan mah. Cuma kalau sombong, lah ini kebanyakan pelakunya nggak sadar kalau dirinya berada dalam rasa sombong. Ingat kemarin kata Kiai Sobana, ya beliau juga kan ngambil dari kitab ini, yang dibahas juga bab sombong diantaranya. Ibu-ibu masih ingat nggak pertanyaan Kiai? Ada nggak di antara kita orang yang lebih baik dari kita? Jawabannya apa kemarin? Ada nggak orang yang lebih baik dari kita? Pertanyaan selanjutnya, ada nggak orang yang lebih buruk dari kita? Hah? Jujur. Iya. Ingat ya kemarin Kiai Sobana ngebahas itu kan? Ibu-ibu jawabnya ada apa enggak? Iya. Masih ada be ya, masih ya. Kata beliau kemarin ketika ditanya ada nggak orang yang lebih buruk dari kita, ketika kita jawab ada, maka kita termasuk orang yang kata beliau begitu. Emang makom beliau udah tinggi, udah kita mah susah ngikutin. Iya. Kalau kita ditanya ada nggak yang lebih baik, ada. Yang lebih jelek dari kita banyak. Nah, kan gitu ya. Lebih mahal banyak. Iya, lebih mahal banyak. Makanya dalam kitab Syarah Al-Hikam, Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari ini lebih ekstrim lagi. Pernyataan beliau apa? Maksiatun awrathat dhillan waftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaron. Kata beliau, kemaksiatan yang dengan maksiat ini seorang hamba merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh akan rahmatnya Gusti Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang hanya menumbuhkan rasa ujub, rasa bangga sama dirinya, bangga sama amalnya, sehingga dirinya merasa lebih mulia, lebih alim, lebih suci, lebih pinter daripada yang lainnya.
Tapi jangan salah paham, bukan berarti maksiat lebih baik daripada taat. Tetap taat lebih mulia. Kenapa di situ maksiat dibilang lebih baik? Karena auratadullan waftiqoron. Efek daripada maksiat itu bukan maksiatnya, ya, yang digaris bawahi bukan maksiatnya, tapi dampak dari orang melakukan maksiat akhirnya dia merasa hina. Saya mah kagak pantas masuk surga. Itu bagus ya enggak? Merendahkan diri dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak pantas, ngerasa enggak pantas masuk surga, tapi kagak kuat juga masuk neraka. Jangan sampai sedikit-sedikit wah ono neraka, wah ente sesat, ente ahli nar, ente syirik. Wah ini bahaya. Nunjuk orang pinter, nunjuk diri sendiri orang tahu. Ngelihat kesalahan orang pinter banget, ngelihat kesalahan diri orang bisa. Ya kan begitu, kita mah seringnya saya lah. Ya. Iya. Gampang banget ngelihat orang jeleknya kelihatan semua dari A sampai Z. Cuma kalau diri sendiri, lihat ke dalam diri, wah boro-boro kelihatan. Kagak kelihatan kan? Yang repotnya kan kita begitu. Iya, makanya belajar kitab ini belajar narik sesuatu ke dalam diri. Ngomongin maksiat jangan lihat orang lain, jangan lihat iblis, kejauhan iblis mah. Walaupun di sini ngebahas iblis, cuma pikiran kita jangan angan-angannya ke iblis. Iblis bagian begitu ke pernah di surga. Pernah di surga nggak? Wah. Ibu pernah ke surga belum? Belum. Iblis bagian begitu ke pernah jadi pimpinannya para malaikat, jenderalnya para malaikat. Ya, jangan dilihat dilaknatnya. Dulunya keren juga tuh iblis. Ya, Pak ya? Hah? Ahli ibadah tuh. Justru kita tarik dalam diri saya, ada nggak sifatnya yang kayak si iblis, kan gitu? Ya, ada nggak? Nah, yang berpotensi untuk sombong, kiber, ini justru ya para ustadz ya kayak ngomong ini biasanya. Kalau para jamaah mah aman, apa yang mau disombongin? Ya tinggal dengerin doang, ya nggak? No, ada yang sambil mainan itu, ambil sambil selonjoran, ambil sambil gayem, di belakang gayem. Nggak apa-apa, bebas ini mah. Ya enggak, aman jamaah mah. Justru yang berat, yang ribet, yang ngomong. Hah? Iya. Ribet, ngomong goblok aja udah jadi masalah itu. Viral. Seandainya nggak ngomong goblok, tukang ST nggak bakal kaya. Iya. Ini bela yang mana ini? Bela semuanya lah. Semuanya dibela ya, kecuali diri kita ini yang kadang nggak kita bela. Iblis bagian begitu ge, dulu pernah taat sama Gusti Allah. Bahkan setelah dilaknat itu iblis pernah pengen taubat. Ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam ngadu, ya Nabi Allah, emang asalnya ahli ibadah, saya pengen tobat bisa kagak ya? Tak dulu, saya ngadu dulu sama Gusti Allah. Nanya sama Gusti Allah, ya Allah, itu barusan ketemu iblis, apa katanya? Pengen tobat katanya mah. Beneran. Ya udah, kalau mau mah syaratnya cuma atu. Apa? Sujud di makamnya Nabi Adam alaihis. Padahal mah enak ya, dia udah dilaknat, diterima tobatnya cuma satu syarat, cuma suruh sujud doang di makamnya Nabi. Dikasih tahu, please bisa ente diterima tobatnya please. Le beneran. Tapi ada syaratnya atuh. Apa? Ente suruh sujud ke makamnya Nabi
Ada. Iblis timbul rasa kibernya, rasa sombongnya. Hidupnya aja gua kagak mau sujud, ini udah dikubur gua suruh sujud. Najong gua mah, gitu bahasa kita mah ya. Akhirnya dilaknat sampai hari kiamat. Nggak usah mempermasalahkan iblis. Masalah diri kita, ada nggak sifat yang sama kayak sifatnya iblis. Kudu tahu juga ciri-cirinya. Iblis tuh ternyata punya tugas, punya visi, punya misi untuk menjerumusin kita. Iblis punya berapa nama? Ada yang tahu nggak? Punya berapa tugas? Kalau dalam kitab Muraqil Ubudiyah, Matan Bidayatul Hidayah, sama pengarangnya sama kitab ini, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Itu ada 9, Bu. Ada berapa ya? 9. Satu, ada yang namanya Khondab. Siapa? Nah, kalau udah tahu namanya jangan kasih nama anak pakai nama itu ya. Oh, keren nih namanya. Udah kasih nama dah Ahmad Khondab. Wih, nama iblis. Ini Khondab tugasnya apa? Ganggu orang lagi sholat. Ibu bapak lagi sholat, pernah nggak lupa rokaatnya? Pernah nggak barang yang hilang dicariin seharian orang ketemu, giliran sholat mah ingat ya. Nyari duit 50.000 seharian, berapa dicariin tuh buat modal mancing. Duit kemana? Ini cariin orang ketemu, giliran sholat Allahu Akbar. Wah iya, gua taruh di kantong celana. Mana tuh kantong lagi dicuci sama bini gua. Wah ribet kalau sampai ketahuan sholat begitu. Kalau udah keambil sama dia udah bakal balik ini malah. Sholat begitu modelnya. Ah itu kontak kerjanya tuh. Ya, sholat mah sholat, pikiran kemana? Iya. Kita masih gitu nggak? Masih ya. Sama yang ngomong kayak masih. Iya sama. Cuma ada satu cara biar sholat kita nggak pikiran, nggak terlalu kemana-mana. Emang yang rusak, yang ganggu kita kan ini, Bu, bener nggak? Allahu Akbar. Wah jatuh tempo, panci belum bayar, panci. Bener banget. Saya mah nggak nyinggung ya, nyindir. Mana COD, duit belum megang lagi. Udah macem-macem pikiran. Lah ini pikiran bisa kita minimalisir, nggak terlalu banyak ngayap kemana-mana. Caranya gimana? Kita sholat bukan cuma jasmani doang kita bawa, rohani pun kita bawa. Cirinya apa kalau jasmani doang? Ya baca-baca doang, Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la, di mulut doang. Itu cirinya. Ya mulut baca, ntar kalau udah dikubur mah hancur nggak nih mulut? Tangan, gerakan sholat semua anggota tubuh kalau udah dikubur hancur kagak? Ada nggak di dalam diri yang nggak hancur, yang nggak mati, yang nggak musnah? Ada nggak? Apa namanya? Nah itu yang jarang kita ajak. Yang hakikatnya ada dalam diri kita, yang seharusnya lebih kita perhatikan, justru sering kita abaikan. Justru badan mah hancur udah, cuman yang sering kita pikirkan badan terus kan. Allahu Akbar, mulut, ya, tangan, semuanya fokus. Cuma batiniyah, kolbu, oh ya bahasa kita mah kolbu, jarang kita bawa. Lah itu yang ribet. Coba sholat tapi hati ikut baca. Ibu kan sering kan ngomong dalam hati kan, Ustaz ngomong apa sih orang dan tapi dari ngomong kagak ngerti gua begitu ya. Iblis ngomong ngalur ngidul, ngomong apa sih, mana minyak belum keluar lagi. Dari tadi nungguin minyak pada keluar gitu. Ini jadi kagak sih door prize-nya? Itu kan dalam hati ngomongnya kan? Ya, enggak contoh doang ini mah.
Lah itu dalam hati itu yang tadi ngomong-ngomong begitu bawa dalam sholat. Jadi mulutnya Allah, hatinya ikut baca. Mulutnya baca Fatihah, hatinya ikut baca. Lah ribet mulut baca, hati baca, ribet. Latihan di rumah sholat sunnah ketika sujud, ruku. Bacaan ruku sama sujud sunnah apa wajib? Sunnah ya. Bacaan ketika kita subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi sunnah kan? Nggak baca juga sah sholatnya kan? Latihan dalam hati bacanya. Cuma kalau Fatihah nggak boleh. Fatihah, tahiyat akhir, takbiratul ihram itu rukun, harus diucapkan. Latihan terus sampai bener-bener hati baca, mulut baca. Jadi mulut mah udah kayak toa doang. Ketika orang di luar dengar toa, sumber suaranya ada di toa apa ada di sini? Ada di sini kan? Bukan di toa, bukan. Lah begitu pun ketika kita sholat, sumber adanya di sini. Mulut mah gerak doang. Toa nih toa doang. Sumbernya dari sini. Nah itu coba dilatih terus. Nah itu dikit-dikit pikiran udah berkurang lah. Tadinya mau hayal kemana-mana, apalagi sholat taraweh ya. Sholat taraweh 20 rakaat tambah witir 3. Wah itu pulang kampung sampai bisa bolak-balik gitu. Rakaat pertama aku besok pulang kampung naik ini, beli baju ini, belum sampai kelar, sampai balik lagi kemari, kelar itu satu cerita. Lah coba batin dibawa, ikut baca, insya Allah mengurangilah pikiran begitu. Ya, ini jadi kemana-mana ini. Tadi sampai mana tadi? Iblis. Siapa namanya tadi? Lupa. Hah? Kondak. Hah? Kondak. Waduh, ribet urusannya. Kalau kondak mau perang atau? Make dap make b. Dap azab kondak. Itu tugasnya gangguin orang sholat tuh. Ya, makanya ibu bapak kalau lupa sama barang sholat inget dah. Oh iya, naruh cangklong, Ustaz Lukman lupa cangklong taruh di mana, nyari saya udah ketemu sholat udah Allah Akbar. Oh iya, gitu kan ketinggalan di musola kemarin. Ada lagi yang kedua, namanya walhan. Ini nama iblis, walhan. Tugasnya apa? Bikin kita was-was. Ada nggak pernah lihat nggak orang wudhu kagak kelar-kelar, cuci muka udah 3 kali, cuci muka lagi, udah 3 kali, cuci muka lagi, sholat takbir orang kelar-kelar, Allah, kagak kelar-kelar, udah kelar sholat lagi, was-was. Ya ngerasa takut wudhunya kagak sah, takbirnya nggak sah, sholatnya nggak sah, akhirnya diulang-ulang terus. Itu kerjanya siapa tadi? Walham, suka ganggu tuh, bikin was-was kita. Ragu kita lagi sholat, ragu, aduh sholat kita gimana, diterima apa kagak, sah apa kagak. Lah itu kerjanya sih walhan. Yang ketiga ada lagi namanya zallanbur. Zallanbur, jalan-jalan ngabuburit. Ini mah kerjaan dia di pasar. Para pedagang yang suka ngakalin timbangan, suka bohong ya. Manis nih, manis, asli manis ya. Sampai ke biji-bijinya manis. Saking bohongnya. Saking bohong. Nah, itu kerjanya zallanbur tuh. Ya, kalau mau laku bohong, kalau nggak bohong mah kagak bakal laku. Ya, macam-macam lah bisikannya. Udah berapa tadi? 3. Yang keempat ada lagi namanya akwar. Siapa? Nah, pakai R. Kalau pakai N mah anunya PRNU. Akwar. Akwar. Dia tugasnya ngapain? Kalau ada laki-laki sama perempuan berduaan di tempat yang sepi, maka yang ketiga adalah setan. Ibu taunya setan doang, namanya udah tahu belum?
Wah, emang udah kenalan? Itu ada laki iya cewek cowok berduaan tempat sepi udah. Akwar tuh yang ketiga pasti. Udah sosor mumpung sepi. Si arwah kerjanya itu. Iya, makanya nggak boleh kan kita berduaan tempat sepi. Itu akwar kerjaannya. Udah berapa tadi? 4. Yang kelima ada lagi namanya wasnan. Iya, wasnan. Wasnan kerjaannya ngapain? Bikin mata sepet. Waktunya sholat subuh, azan subuh, bukannya pergi ke musola, mata sepet wah, ngaji pengen berangkat, aduh pon ngaji, mata sepet ini. Akhirnya kagak jadi. Itu kerjanya siapa tadi? Nah iya, makanya gak usah heran kalau lagi azan subuh tiba-tiba mata ngantuk banget, berat banget. Kerjain sama dia tuh, mau berangkat ngaji, aduh badan kagak enak banget. Macem-macem lah keluhannya. Ya itu si wasnan. Ada lagi yang ke berapa? 6. Namanya tabur. Tabur tuh dikenalnya di dunia iblis tuh namanya iblis musibah. Ngapa? Kerjaannya kalau lagi ada musibah suka nampar diri, ngerobek baju. Ibu ada yang begitu nggak? Laki nggak pulang seharian, baju disobek-sobek, HP dibanting, piring pecah. Piring pecah mah kagak. Sampai nampar pipi, nyakitin diri. Ya misalnya ada keluarga yang meninggal, nggak terima, ya nggak, sampai nyakitin diri, nyobek pakaian dan lain sebagainya. Lah itu kerjanya. Siapa tadi? Wasnan, kok masih wasnan baik? Siapa? Tabur. Sekarang yang berapa? 7. Ada yang namanya dasim. Ada, ibu lakinya ada yang namanya dasim nggak? Dasim tuh adanya di rumah tangga. Laki bini cerai, makan orang kenyang-kenyang, minum haus mulu, tidur mimpi serem mulu. Ya karena si dasim memang ada di rumah. Kalau itu kasur nggak pernah digerpes, nggak pernah kita baca-bacaan di situ, ikut tidur dia situ. Lah iya, tikar ikut tidur di tikar dia. Makan dia sama, makan kagak baca basmalah, nggak nyebut nama Allah, ikut makan dia. Ya, ikut makan. Cuma makannya beda. Yang dimakan nama mereka mah bukan yang tadinya 3 tinggal 2, bukan. Yang dimakan tuh saripatinya. Kita makan banyak, perasaan kagak, ya begitulah, kagak kenyang-kenyang. Habis makan malah sakit perut. Ya habis makan malah timbul penyakit macam-macam dan lain sebagainya. Itu kerjaannya dasim. Ganggu juga biar laki bini biar pada cerai. Laki benci sama bininya, bini kesel sama lakinya. Hawa rumah panas buat melihat laki, benci buat melihat bini. Udah begitu sampai akhirnya cerai. Lah ini kerjaannya sih ya. Ibu kalau punya anak jangan dikasih nama Dasimah. Kalau cewek Dasimah. Yang keberapa sekarang? 8. Ada lagi namanya Masud. Masud tuh kayak apa modelnya? Suka ngeramal. Iya, dukun. Iya, dokter kayak ada yang begitu. Wah, ini sakit, nggak lama lagi, seminggu lagi kayak paling lama udah mati ini. Sama tuh. Nggak tahu masih setahun masih hidup tuh orang. Ya. Iya, ustadznya sama. Datang ke ustadz ini gimana? Wah, ribet urusannya nih. Kalau nggak dimaharin, wah ente bisa bangkrut, usahanya bakal hancur. Misalnya, nanti kamu ke depannya bakal begini.
Terus gimana Ustaz? Sini mahar 1 juta. Iya, misalnya. Jadi seakan-akan tahu kejadian yang akan diramal nih orang nih. Ntar kamu bakal begini. Kamu kalau mau begini harus begini. Ah, itu kerjaannya sih. Yang terakhir, yang keberapa? 9, namanya abad kayak jair aja, abad. Nah, pas jam 9. Kalau dia mah kerjanya khusus ngerjain, godain para kekasihnya Allah, orang-orang soleh, ya ustadz, kiai lah, ini kelas-kelas dia yang ngerjain. Sekelas ya Abdul Qadir Al-Jailani aja pernah dikerjain kan? Ceritanya kita tahu semua lah. Lagi munajat datang cahaya, akhirnya dia ngomong, wahai hambaku, telah aku halalkan apa yang telah aku haramkan. Ya, ini banyak wali, orang-orang soleh, orang-orang alim kena bujukan nih setan nih. Cuma Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waktu itu nggak berhasil diganggu, malah dilempar pakai sendal. Dasar setan, tahu dia. Makanya ibu-ibu kalau datang bisikan cahaya, ya Pak ya, bapak-bapak nih misalnya punya istri solehah sering ngaji kan, malam-malam tiba-tiba ada cahaya di mukanya, jangan terlalu bangga Pak, bisa jadi dia lagi tiktokan diem-diem. Udah sekian sampai di sini, mungkin ada yang perlu ada yang ditanyakan, silakan.